tubuh manusia Yesus itu dipersatukan kembali. Nah, Yesus juga membangkitkan dia sendiri. Yohanes 10 ayat 18, Yohanes 2 ayat 19 dan seterusnya. Jelas bahwa dia membangkitkan dia sendiri. Dia sebagai Allah membangkitkan dia sebagai manusia. Roh Kudus juga ikut membangkitkan. Jadi semua peristiwa di luar diri Allah itu tiga ikut bekerja. Artinya yang membangkitkan itu adalah tiga unsur, Pak, ya. Tiga pihak. Tiga pihak yang bekerja untuk membangkitkan. Ya, yang dibangkitkan kan Yesus sebagai manusia itu tadi waktu mati itu kan roh dan tubuhnya terpisah toh. Rohnya naik ke surga, tubuhnya masuk kuburan. Nah, tapi waktu dibangkitkan itu dipersatukan kembali itu. Nah, ya yang membangkitkan itu tiga pribadi ikut bekerja sama-sama membangkitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mempertebal. Bentar. Bang The Avenger ini Kristen atau Islam? Saya Islam. Oh Islam. Ya, saya Islam. Cuman kan setiap room ya saya masuk itu sering diturunkan. Sebenarnya saya mau tanya tentang itu gitu loh. Sejauh mana yang memahaminya kan saya perlu korelasi dari pihak yang memahaminya seperti apa, cara pandangnya seperti apa, keimanan apa, sudut pandang dia mengenai itu tadi seperti apa. Saya kan ingin tahu gitu loh. Gitu ya. Saya mau mempertebal aja mungkin pertanyaan dari Bang Avenger kepada Pak Pendeta Budi Azali. Apa kabar Pendeta? Sehat? Ya, sehat. Ya sedikit saja Pak, tadi ada pernyataan Bapak yang sedikit menarik bahwa tiga pribadi ini yaitu Allah Bapa dan Yesus serta Roh Kudus mempunyai satu pekerjaan yang sama gitu ya Pak ya. Bekerja bersama-sama, bukan mempunyai satu pekerjaan sama ya. Pekerjaannya banyak. Ya, bekerja bersama-sama ya Pak ya. Ya. Dalam hal menciptakan alam semesta menciptakan, membangkitkan Yesus dalam penebusan, dalam inkarnasi, semua bekerja sama. Baik. Nah, satu hal Pak yang sedikit saya ingin tanyakan Pak. Sebagai Yesus manusia, saya menarik pernyataan Bapak untuk saya tetap menegaskan bahwa di sini tiga pribadi hakikat atau tiga hakikat ketuhanan ini tetap bekerja sama. Bukan tiga hakikat ya. Tiga pribadi ya. Tiga pribadi ini bekerja sama gitu ya. Baik. Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ya, apakah dua pribadi atau tiga pribadi ini sama-sama mengetahui bahwa misi Yesus berinkarnasi sebagai 100 tubuh kedagingan itu ya 100% manusia ini. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia lah. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia ini ia sudah tahu bahwa ia akan sebagai korban penebusan dosa. Loh ya tahu, memang itu rencana Bapak dari rencana kekal itu ya. Betul, karena tadi sudah dari alam semesta pun sudah bekerja sama gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Baik Pak, pertanyaan saya yang sedikit bukan pertanyaan sih, tapi ini ada polemik sedikit ya Pak ya. Kalau memang tiga pribadi itu bekerja sama, kalau kita mengikuti timeline ya, saya tetap mengambil statement Bapak bahwa Yesus yang berinkarnasi sebagai Allah Bapa dan Allah manusia adalah sorry. Yesus berinkarnasi itu menjadi Allah anak menjadi manusia ya. Iya. Bukan Allah Bapa ya. Maaf. Allah anak menjadi manusia ya. Baik. Iya. Ya, baik. Mohon maaf nih saya kalau salah sebut, koreksi aja ya Pak ya. Nah, Allah anak manusia ini tentu sudah tahu ya Pak ya, bahwa ia datang sebagai korban penebusan dosa. Tapi kalau kita rujuk kepada timeline ya, alur cerita,
Sepertinya Yesus ini memiliki free will, Pak, pada saat sebelum ia disalibkan. Ya, yang berdoa itu. Banyak, Pak. Banyak gimana? Satu, kita ikuti alur cerita. Ya. Jelas Yesus di sana menolak, Pak. Menolak dirinya disalib. Yang di Taman Getsemani itu kan? Bukan hanya di Taman Getsemani, Pak. Di mana lagi? Ia meminta muridnya membeli 12 pedang. Oh. Ia bukan meminta murid-muridnya Ya. berjaga. Ia meminta doa keselamatan. Ya. Lalu di dalam kalau kita ikuti alurnya, ya, tidak ada sepertinya sinkronisasi yang Bapak tadi katakan bahwa 3 pribadi ini sudah bekerja sama, bahkan sudah tahu dari sejak awal bahwa anak Allah ini akan ditebus sebagai korban penebusan dosa. Menebus, dia bukan ditebus ya, dia menebus ya. Loh, apalagi menebus, Pak? Nah, ya menebus dosa manusia kan? Iya, apalagi menebus. Dia Harusnya tidak dia berdosa. dengan sukarela. Harusnya dengan dia sukarela, tanpa melalui tanpa melalui perlawanan, tanpa melalui proses-proses yang kita sebut 100% kemanusiaan, maka kita Bapak harus terima konsekuensinya. 100% kemanusiaan, ia memiliki kondisi psikologis saat itu. Ia ketakutan. Betul? Dia melakukan perlawanan. Ya. Kalau pada saat ada perlawanan, enggak ada perlawanan. Iya, pada saat dia ditangkap dia waktu ditangkap dia kan enggak ngelawan. Pada saat dia dihakimi, ya iya Pak. Kalau udah ditangkap mah pada saat kalau itu dia majukan diri kok akulah dia. Wah tidak Pak. Pada saat di pengadilan dia menolak. Menolak apa? Di mana? Coba Bapak, kita ikuti ya alur cerita waktu di pengadilan. Dia dituduh saja, dia nggak mau jawab. Kalau dia jawab, mereka nggak mungkin menang debat sama dia. Iya, tapi kan dia di sana memberikan argumen. Apakah saya salah? Mana ayatnya dulu, di mana? Baik, bentar ya. Sambil saya cari ayatnya Pak ya, karena saya juga lagi nggak bawa perangkat. Sebentar ya Pak. Yohanes 8:46. Oke, terima kasih saudara. Tolong dibaca. Iya. Yohanes 8:46 kata Yesus, siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Lah iya, itu kan dia menunjukkan kesuciannya dia kan. Kalau kita, siapa berani dari kita, siapa berani ngomong seperti itu? Siapa dari kamu bisa membuktikan? Orang sewa detektif dikuntit sebentar saja ketahuan salah-salahnya, tapi Yesus itu berani nantang seperti itu. Nah, jadi itu berarti dia mengklaim dirinya itu suci ya. Nah, pertanyaannya gini Pak, apakah orang yang tidak berbuat dosa itu bisa sebagai tebusan? Jawab dulu Pak. Kalau tidak berbuat dosa, kalau cuma orang tok, tidak ada ilahinya, tidak bisa. Paling-paling satu nebus satu. Iya, pertanyaan saya gini loh Pak, apakah orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah bisa sebagai tebusan? Jawab. Nah ya, kalau cuma orang, biarpun dia suci, dia paling banter satu nebus satu. Makanya harus Yesus itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Iya. Nah, kita bisa mengatakan hakikat manusianya mati. Gini. Nanti dulu, tunggu sebentar ya. Hakikat manusianya bisa kita katakan mati. Pribadinya bisa kita katakan mati. Tetapi hakikat ilahinya tidak bisa dikatakan mati. Karena Allahnya memang tidak bisa mati. Oke. Berarti yang mati adalah manusianya. Benar? Ya. Nah, ketika dia menyatakan siapakah yang bisa menyatakan aku telah berbuat dosa, ini manusianya atau Allahnya?
Manusianya. Manusianya. Nah, pertanyaan saya, bisakah manusia yang tidak mempunyai salah atau manusia yang tidak berdosa dapat sebagai tebusan? Jawab. Makanya saya sudah jawab. Ini ketiga kalinya saya jawab. Lama kok nggak ngerti-ngerti gimana? Kalau cuma manusia, ya bisa nebus paling-paling satu nebus satu. Tapi kan Gini dia aja loh Allah Pak, dan gini. manusia di dalam satu pribadi, maka Gini loh Pak. Aduh, Pak penebusannya gini itu Pak. bisa mempunyai nilai yang sangat besar, yang bisa menebus banyak orang. Pak gini loh Pak, pertanyaan saya, Bapak bilang kan gini, Yesus mati yaitu dalam kemanusiaan. Nah, Yesus berkata, siapakah yang bisa menyatakan aku berbuat dosa? Nah, yang berbuat dosa di sini manusianya atau keilahiannya? Yang dibicarakan kemanusiaannya, Oke, itu kan harus manusianya. suci. Kalau dia tidak suci, dia mati untuk dosanya sendiri. Tapi Iya. karena dia suci kok harus mati. Nah. Mati ya, itu matinya untuk menebus Bang dosanya Hasan. orang lain. Oke, kita balik berarti lagi ke alur. kematian manusia untuk menebus dosa orang lain, benar? Iya. Oke, benar. Bisa tidak kematian manusia yang tidak berdosa bisa menebus dosa orang lain? Bisa tidak kematian orang yang tidak berdosa atau kematian orang yang tidak bersalah bisa sebagai tebusan? Saya sudah Bisa menjawab 3 kali, saya tidak menjawab lagi. Enggak gini Pak, pahami Pak. 3 kali dijawab, kamu tidak ngerti-ngerti ya. Kalau tidak ngerti, saya masih jawab apa? Jadi Gini Bang Pak, Hasan. gini Pak. Di dalam Jadi alur aja, alur Itu cerita sama kayak Keluaran bahwa 23 nomor Itu deritamu kawan. Itu sudah begini, dijawab 3 kali. gini Bang, Masa gini 3 kali Bang. jawab tidak ngerti-ngerti. Ya, Pak Budi, terkait dengan pengadilan masih ada alur cerita lain ya, yang Pak Budi harus menerima konsekuensi bahwa tadi statement Pak Budi ya, bahwa 3 pribadi ini ya bekerja sama bahkan dalam menciptakan alam semesta. Iya. Tapi kenapa saya bilang, kenapa dalam proses penyaliban, konsep penyaliban dosa, Yesus yang Bapak bilang adalah Allah anak, ya, memiliki free will, Pak. Bukankah dia sudah tahu? Saya sudah tanya ke Bapak. Memiliki free will memang iya. Iya, makanya saya sudah tanya di awal, Bapak, apakah 3 pribadi ini termasuk Yesus yang anak Allah ini sudah tahu bahwa dia turun, itu rencana kekal Bapak. Iya, dia lahir di dunia untuk sebagai korban penebusan dosa. Memang dia lahir ke dunia itu tujuan utamanya tuh mati ya. Tujuan utamanya mati. Dia punya tujuan lain, memberitakan Injil, menjadi teladan dan sebagainya. Tapi tujuan utamanya itu mati menebus dosa. Memang kalau betul dia mati, tidak Pak. mati menebus Memang dosa, betul. Yang saya kita pertanyakan, semua harus masuk neraka. Yang saya pertanyakan artinya ada satu pribadi yaitu Yesus, anak tuh yang Bapak bilang anak Allah, ya, memiliki free will, ya, yang melawan konsep penyaliban dosa itu sendiri kalau kita ikuti alur cerita sebelum dia disalib. Yesus itu kan Allah dan manusia, jadi dia itu satu pribadi dengan 2 hakikat. Karena dia 2 hakikat, maka dia itu punya 2 pikiran, dia punya 2 perasaan, dia punya 2 kehendak. Nah, yang berdoa di Taman Getsemani, ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu, itu kehendak dari manusianya. Gini loh Pak Budi, itu manusianya yang takut. Pak Budi, gini loh Pak Budi. Tadi kan saya ingin mengangkat Bapak Budi sama Bang Gege bahwasanya ada sesuatu yang bekerja sama. Sementara Bapak bilang orang yang tidak bersalah bisa sebagai tebusan. Saya minta datanya nanti. Karena di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu Pak, makanya sebagaimana di dalam Amsal 21 nomor 18,
Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Orang fasik yang dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, bukan orang yang benar sebagai tebusan bagi orang fasik. Itu, Pak. Amsal berapa itu? Amsal 21 nomor 18. Bentar. Ini kamu belajar dari Bang Suma paling ini. Amsal 21. Kok baca dari Bang Zuma? Kita di sini Iya. sama-sama belajar, Pak. Enggak, dalam argumentasi itu Amsal 21 ada berapa? Amsal 21 nomor 18. 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Orangnya juga benar. Kalimatnya diubah aja, kalimatnya dibalik. Ya. Orang benar, kayak untuk orang fasik. Kalian tuh orang-orang berdosa. Kita terima apa dulu Kalau jawaban. orang benar, Bang IWG, kalau Bang IWG kalau nggak punya ilmu nggak usah ngomong. Kalau hanya modal congor, bagusan diem. iya kalian kan. Kalau hanya modal congor, bagusan diem. Itu Kalau dia nggak disalib, bro. Kalau Pak dia Budi pakai lagi free ya. will, Kalau modal congor, diem. Kalau modal Ini congor, berserah itu nggak ada. kalau modal congor diem. Itu Al-An'am 164 itu berbicara tentang Ayat pemahaman berapa tadi? Ayat yang 27 ya? dibisukan. Bang, Berapa? satu biar Pak Budi dulu. Ya Pak Budi. Amsal 21 ayat berapa? Amsal 21 nomor 18. 18. The wicked shall be a ransom for the righteous, and castle for the upright. Saya tidak tahu arti dari ayat ini terus terang saja, tapi yang pasti ini tidak ada hubungannya dengan penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Diputar balik Pak. Bisa Saya nggak tidak Pak? tahu Kalau ayat itu artinya diputar ayat ini, balik saya Pak. belum pernah mempelajari. Orang fasik dipakai untuk orang benar. Dibalik Pak, orang benar menebus orang fasik. Yesus orang benar disalibkan Tidak menebus bisa orang orang fasik, benar orang menebus orang berdosa. fasik, itu tak mungkin. Ya kan dia orang benar Pak yang mati. Buat orang berdosa. Gimana? Masih sebentar. Itu tinggal diputar. Kan, ya, nanti lain kali saya pelajari ayat ini ya. Kalau Tapi saya Yesus yakin nggak mati, ini tidak Allah mungkin. itu tukang bohong. Tidak mungkin Isa ini itu perkataannya nggak menebus benar tuh di itu, Surah karena Maryam 34. Ya, perkataan Kawan. Isa adalah perkataan yang Aduh, benar yang Iya, engkau iya. ragukan. Satu-satu dulu. Kamu Biar Bang. lakukan perkataan Isa. IWG. Isa saya tidak bilang mungkin dalam kamu 3 karena hari. kamu Pak bicara Pendeta, semua ya. ini Dalam jemaatnya 3 kayak hari gini, Pak. ya. Iya, Kualitas IWG jemaatnya ini kayak modal Saya gini. tidak nulis congor. kamu loh. Pak Hey. Pendeta, kualitas jemaatnya kayak gini, Pak. Dari Rusuh. tadi kita Hei, kita santai ya, Pak ya. Gantian lah ngomongnya. Rusuh ini loh, roomnya ini loh. Woi, kenapa? Apa kayak ngomongnya gini, Pak, gantian, kualitas- rusuh. Woi. Apa kayak gini kualitas jemaat Bapak Pendeta, Pak? Dari Ini tadi ya. kita sangat akademis ya, Pak ya. Mazmur 49 ya. Berputar di situ. Nanti dulu saya tunjukkan ya, ayat 7 dan 8 kalau bahasa Inggrisnya ya. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceases forever. Jadi tidak seorang pun dari mereka bisa menebus saudaranya atau memberikan kepada Allah suatu tebusan untuk dia. Jadi manusia nebus manusia itu sebetulnya tidak bisa. Ya, apalagi tadi orang fasik menebus orang benar. Itu terbalik, orang benar menebus orang fasik. Nah, saya tidak tahu tafsirannya soal tadi itu bagaimana, saya masih tidak tahu. Nanti saya akan cari. Tapi saya yakin itu tafsirannya tidak ada hubungannya dengan Yesus menebus dosa. Justru Enggak, orang gini, Pak. benar, Pak Budi, justru gini, orang Pak. benar mesti menebus orang fasik. Kalau Pak orang benar Budi. itu nanti dulu kamu tuh diem saja, kepingin dengar jawaban saya apa enggak? Kalau orang benar itu menebus orang fasik, itu bisa karena dia tuh tidak punya dosa. Jadi pada waktu dia mati, kematiannya itu menebus orang yang salah, orang yang jahat. Tapi kalau dia sendiri jahat, dia mati untuk menebus dosanya sendiri.
nggak bisa nebus orang lain. Oke, Sama Pak kalau Budi. kamu berutang ya sama orang ya. Kamu berutang sama orang katakanlah 100 juta ya. Nah, saya kasihan sama kamu. Sini saya bayar 1 juta. Kalau saya tidak punya hutang, saya bisa bayar 1 juta. Tapi pada waktu saya bayar 1 juta, ternyata saya sendiri punya hutang 1 miliar sama orang itu. Orang itu bilang, loh, kamu bayar 1 juta untuk dia, nggak bisa. Kamu bayar 1 juta untuk hutangmu sendiri. Jadi hanya orang yang tidak punya hutang bisa bayar untuk orang lain. Kalau dia sama-sama punya hutang, ya nggak bisa. Oke, Pak Budi. Oke. Saya tanyakan ini tentang, itu jawaban Pak Budi kan seperti itu. Kita tampung dulu. Gini Pak Budi, saya tanya tentang penebusan di sini. Makna dari penebusan di sini, Yesus menebus itu artinya seperti apa? Penjelasannya seperti apa? Artinya kita tuh yang berdosa, kan manusia ini kan semua berdosa. Kamu, aku, tidak terkecuali, tidak ada satu terkecuali Yesusnya. Lah, karena berdosa dan Allah itu adil, maka harus ada hukuman. Hukumannya mesti dijatuhkan. Lah, Yesus itu menjadi manusia untuk menanggung hukuman yang dijatuhkan oleh Allah itu sendiri. Jadi dia mati di atas kayu salib menebus dosa, menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Lah, karena hutang kita sudah dibayar atau dosa kita sudah dipikul hukumannya, kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak bisa dihukum lagi. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Jadi di dunia ini pun tidak bisa dihukum, di dunia yang akan datang pun tidak bisa dihukum. Dalam dunia ini, kalau salah dihajar bisa, tapi dihukum tidak bisa. Hajaran itu muncul dari kasih untuk memperbaiki. Tapi kalau hukuman muncul dari keadilan, itu beda. Jadi kalau dihajar bisa. Kalau kita orang Kristen lalu mentang-mentang sudah ditebus, sengaja dosa terus, Tuhan akan hajar. Tapi dihukum tidak bisa. Kalau dia betul-betul percaya, tidak bisa dihukum. Kalau anak kecil, Pak, ya, yang belum mengenal kepercayaan, ya, lalu ia mati, ia masih kena dosa waris juga nggak, Pak? Ada dosa waris. Ada. Kena dosa waris ya, Pak ya? Menurut Bapak itu Tuhan yang maha adil nggak, Pak? Adil. Adil ya, Pak ya? Hanya karena kesalahan satu pelanggaran. Itulah fungsi penebusan itu, bro. Untuk menebus dosa waris itu. Baik. Pak Budi, begini Pak Budi. Kita masuk ke sesi yang satu lagi, Pak. Jadi saya mau tanya, Pak. Di dalam Alkitab Kejadian ya, bahwa Tuhan telah dengan sangat tegas memberitahukan kepada Adam, ya Pak ya, bahwa jika ia melanggar, maka ia akan mati. Begitu ya Pak ya? Tapi kenapa kenyataannya ia hidup, Pak? Dan ia malah mewaris. Mati itu harus diartikan mati yang bagaimana ya? Dia hari itu juga mati, saat itu juga dia mati secara rohani. Dan benih kematian jasmani itu langsung sudah ada dalam dia. Sehingga pasti tidak bisa suatu kali dia akan mati secara jasmani. Padahal seandainya dia tidak melanggar hukum yang Tuhan berikan itu, dia tidak makan buah itu. Halo Budi, apa kabar Budi? Jangan lari dulu Budi, jangan lari, diam dulu di sini. Tunggu ngomong apa sih? Sabar. Ya, PR yang ku beri sudah kau siapkan. Sabar Bang. Orang lagi ngomong. Orang masih ngomong, kamu tidak punya aturan kok. Kita kondusifkan ya. Jadi oke, Pak Budi, begini ya. Saya tidak mau artinya menyinggung iman kekristenan, tapi saya hanya dalam dialog ini kita tentu yang tidak beriman kepada Kristen maka wajib hukumnya kita menggunakan akal dan logika, begitu ya Pak ya? Karena kita tidak menggunakan iman, begitu. Setuju seperti itu. Ya. Nah, satu hal Pak, yang tadi saya sangat tegaskan. Pertama, sebelum saya turun, karena saya mau berbuka puasa. Satu hal Pak. Iya Pak. Satu hal yang masih menjadi ganjalan dari saya sampai dengan saat ini adalah konsep bahwa tadi Bapak menyebutkan ya,
bahwa tiga pribadi ini telah bekerja sama semenjak alam semesta. Ya, namun pada kenyataannya kita lihat alur ceritanya, anak Allah yang disebut Yesus ya memiliki free will. Ya, kalau kita lihat alur cerita Yesus sebelum ditebus ya bagaimana ia dalam kondisi 100% kemanusiaannya secara psikologis ia melawan, ia ketakutan, ya bahkan ia menolak. Kalau bisa saya simpulkan seperti itu ya, itu. Dan yang kedua Pak terkait dosa waris, tadi Bapak bilang ya it's okay, anak kecil yang belum tahu mengetahui tentang iman kekristenan ataupun informasi agama, informasi apapun itu, lalu ia mati, ya anak kecil yang lalu ia mati, maka ia tetap kena dosa waris. Ya amat disayangkan Pak, ini mencederai sifat ketuhanan yang maha adil gitu Pak ya. Terima kasih Pak Budi Asali. Untuk yang lainnya silahkan dilanjut. Di sini sudah waktunya mau berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Karena dosa ada itu. Mungkin mau menanggapi Pak Budi ya. Oke. Ya Pak Budi. Halo. Ya. Mungkin ada tanggapan Pak Budi? Tidak ada. Kenapa ada suara burung sih? Siapa yang merah burung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam. Oke, Bang IWG mungkin mau tadi mau menyampaikan. Ya lo, suara burung gitu loh, nggak enak didengar gitu. Apa sih? Biara burung? Di tempatnya IWG itu Bang. Oh, nggak ada burung. Burung batu itu tadi. Bukan burung itu Andi. Itu bukan suara burung Bang Andi. Suara apa itu? Guguk. Anjing gitu. Guguk juga lain, burung lain gitu, dua-dua. Pak Budi mana Pak Budi? Ada Pak Budi, jaringannya Bang Andi. Pindah galaksi kayaknya. Pak Budi jaringannya keganggu gara-gara kena burung. Itu tadi guguk sama burung. Iya. Itu kan? Mari sambil berbuka kawan-kawan. Untuk yang belum berbuka sabar dulu. WIB udah, Wita udah sama. Tempat saya sudah di tengah. Mungkin yang timur juga sudah. Nah, Makassar sudah. Jakarta belum. Ya, daerah Jawa Barat belum. Pak Budi, jaringannya Pak Budi, aduh Pak Budi nih. Saya penasaran ya teman-teman ya. Katanya kan Yesus menebus dosa seluruh manusia itu ya. Apakah Yesus juga menebus dosa kemanusiaan Yesus? Karena Yesus juga harusnya manusia kan? Kalau menurut saya sih dari penyampaian Pak Budi ya, saya nangkepnya mungkin tidak, karena kan ada puji. Jadi menurut saya mungkin lah. Satu lagi. Kalau Yesus dikatakan hanya menebus dosa asal atau dosa Adamnya, yang mana itu dosa waris lah ya. Berarti dosa kelakuan kan enggak ya? Sebenarnya enggak gitu. Gini loh. Ini sebenarnya saudara-saudara kita Kristen, terutama Pak Budi ini, itu terracuni, terprovokasi ajaran pagan. Nah, makanya kita uji Bang. Masuk Yesus itu saya ngomong dulu kan baru saya masuk gitu ya. Jadi Yesus itu datang ke muka bumi diutus. Kalau hanya misalnya contoh untuk menebus dosa manusia, bukan mengorbankan dirinya, darahnya untuk menebus, tapi dia itu adalah utusan Tuhan
mengajarkan orang-orang Bani Israel agar tidak tergelincir ke dalam dosa. Ikuti ajaranku, ikuti ajaran Nabi Musa sebelumnya, ikuti apa yang kau ucapkan segala firman, ku sampaikan kepada kalian, ikuti aku agar selamat sampai ke surga. Bukan hajar diam dulu, diam. Bro Hardi belajar lagi. Diam dulu, aku ngomong dulu. Al-Maidah 46. Ntar dulu, aduh. Enggak belajar. Enggak menghormati aku puasa. Mending gue turunin dulu. Kenapa lari ke Al-Maidah? Apa hubungannya Yesus sama Al-Maidah? Apa hubungannya coba Yesus sama Al-Maidah? Kalau ngomong itu yang nyambung di kenapa sih blow on dipiara gitu? Blow on itu jangan dipiara, yang dipiara itu ayam nelor. Kita omongin Yesua sama Sia, lu ngomongin Al-Maidah, kagak nyambung. Oke? Jadi endingnya adalah Yesua sama Sia itu bukan datang untuk mengorbankan dirinya, diinjak-injak, dipermalukan, diludahi, digamparin, dibuka bajunya, dipaku, ditombak untuk mati, bukan. Itu ajaran pagan. Itu manusia terkutuk yang ada di salib. Itu memang sengaja dikutuk supaya dipermalukan karena ini orang sangat berdosa. Yesus enggak ngajarin yang benar supaya orang tidak menyembah berhala, bagaimana membersihkan diri, bagaimana tidak makan-makan yang haram. Hidup yang baik-baik saja, bersih, cuci tangan semua, masuk ke bait suci, bukan mendirikan gereja masuk ke dalam jingkrak-jingkrak. Itu bukan ajaran Yesus. Jadi supaya selamat, hai Bani Israel di zaman itu, kata Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, semua yang kau ajarkan, kalau kamu masuk surga ketemu Bapa, ikuti ajaranku. Kira-kira begitu. Lanjut. Jangan disambung ke Al-Maidah. Siapa lagi tadi nyambung ke Al-Maidah tuh? Udah turun Bang, udah turun. Dasar kopior, orang ngomongin apa lari ke Al-Maidah. Udah turun Bang. Itu jadi nggak ada Pak Budi itu yang namanya sistem dikorbankan nyawa orang menebus dosa, nggak ada. Dosa ditanggung masing-masing. Bapak tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Dosa ditanggung masing-masing. Itu hukum itu berlaku untuk pengadilan ya. Itu tidak ada urusannya dengan Yesus memikul hukuman dosa manusia. Jadi itu Yesaya 18 ayat 20, coba kalau lihat dalam Alkitab di HP ada tanda bintangnya, itu diambil dari, aku lupa keluaran berapa itu ya. Dan itu konteksnya diterapkan di dalam pengadilan. Memang kalau pengadilan itu ya anaknya yang salah ya anaknya yang dihukum, bukan bapaknya. Bapaknya salah, bapaknya dihukum, bukan anaknya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Yesus nebus dosa umat manusia. Berarti ajaran secara umum ya beda jalur dengan iman Anda, gitu ya. Itu jadi nggak undang-undang, itu undang-undang. Jadi itu kalau anak salah katakanlah anak mencuri, anak masuk penjara, anak berzina ya dia dirajam sampai mati. Itu undang-undangnya mereka pada saat itu. Jadi kalau sekarang bisa saya tunjukkan ayatnya ya. Pak Budi, bentar dulu. Jadi sekarang ini boleh dong dipraktekkan Pak Budi yang bersalah, nanti anak Pak Budi yang dihajar gitu. Bisa? Loh, enggak boleh. Loh, kok Yesus boleh? Kok anak orang boleh? Bentar lah, saya masih nyari ini kok nggak adil ya? Anak Maria boleh, tapi anak-anak nggak boleh Pak Budi. Iya tuh. Aku ini orang berdosa, bagaimana aku nebus orang? Kamu itu kok nggak ngerti-ngerti, heran aku. Ya Bunda Maria juga kan dia anaknya manusia biasa, nggak luput dari dosa. Bunda Marianya dosa, Yesusnya tidak. Nah itu dia kan ada dosa waris juga kena sama dia dari Adam. Kan Yesus tidak ada dosa waris karena dia tidak lahir melalui hubungan seks. Nggak tahu urusannya Pak, tetap dia darah Maria ada di sana. Ulangan 24 ayat 16 ya, coba lihat ya. Yesaya 18 ayat 20 diambil dari Ulangan 24 ayat 16. Sekarang saya cari Ulangan 24 ayat 16. Ya terus?
Apa masalahnya, Pak? Bentar ya. Ya, jangan ayah dihukum mati karena anaknya, juga jangan anak dihukum mati karena ayahnya. Tiap orang harus dihukum mati karena dosa sendiri. Nah, coba baca Ulangan 24 ayat 16 itu. Baca terus sampai bawah. Jangan engkau memperkosa hak anak orang asing dan anak yatim. Juga jangan engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat dan sebagainya. Jadi ini hukum-hukum yang berlaku untuk urusan pengadilan. Ini loh Pak Budi. Pak Budi yang terhormat, ini menjelang buka puasa kami di sini. Saya sebenarnya nggak mau mengganggu iman Anda. Silakan saja imani. Gantian Pak Budi ya. Imani saja. Ajaran daripada penyembah-penyembah berhala yang menumbalkan manusia dengan darahnya menebus dosa. Silakan saja Pak. Nggak ada masalah itu. Penyembah berhala itu tidak ada Lalu, yang Pak Budi, Allah jadi manusia lalu mati itu. Gantian Pak Budi. Gantian. Jadi Pak Budi silakan saja. Di sini tidak akan pernah memaksakan iman kepada siapapun. Tapi mari kita edukasi. Kira-kira ini ajaran bersumber dari mana? Ini ajaran ada pembunuhan manusia secara terkutuk menebus dosa. Dari Alkitab sudah jelas. Nah, Alkitab ini ntar Pak Budi belum selesai. Ya ada memang di Alkitab Anda. Maksud saya ini ajaran dari timur apa ajaran dari barat gitu loh. Karena kalau kita lihat dia kan orang Yahudi semua, Yesus juga Yahudi. Karena kita lihat tulisan-tulisan seperti ini, tulisan Yunani, tulisan barat. Loh. Tulisan barat yang ada di sana kan gitu. Bukan urusan barat atau timur kalau itu loh ya. Itu kan Romawi pada waktu itu negara yang sangat kuat menjajah semua termasuk Kanaan atau Palestina ini termasuk dijajah. Lah mereka dalam pembicaraan sehari-hari menggunakan bahasa Yunani. Kalau bahasa tinggi, bahasa kerajaan itu pakai bahasa Latin. Nah, karena bahasa sehari-hari bahasa Yunani dan mereka dalam penjajahan Romawi ini, maka semua orang Yahudi itu bisa bahasa Yunani. Mereka juga bisa bahasa Aram, tapi mereka tidak bisa bahasa Ibrani karena bahasa Ibrani satu berhenti sebagai bahasa pembicaraan, baru dikembalikan lama setelah itu. Pada saat itu bahasa Ibrani sendiri berhenti sebagai bahasa pembicaraan. Yang digunakan bahasa Aram dan juga bahasa Yunani. Ntar dulu Pak, boleh gantian Pak, jangan dipotong dulu gitu. Jadi kalau memang bahasa penjajah, terus tindakan, pemerasan, penindasan, kekerasan penjajah, Anda yakini, ya silakan saja Pak, nggak ada masalah itu. Ya kan bahasa penjajah, bahasa Bible Anda Pak, bahasa Yunani. Ya budaya-budaya penjajah kan yang Anda adopsi. Itu mengatur saya Pak, kelarin dulu saya Pak. Ya budaya-budaya penjajah kan Romawi yang Anda adopsi. Iman Anda kan berdasarkan kekejaman penjajah kan Pak. Bahasanya kan ada masalah sih. Iya enggak, ini makanya saya ngomong ini apa adanya. Bahasanya bukan bahasanya. Jangan dipotong dulu Pak Budi. Iya. Izin ya. Jadi budaya-budaya penjajah Anda imani, bahasa penjajah Anda imani, tulisan penjajah Anda imani, tindakan penjajah Anda imani, kekerasan penjajah Anda imani, pembunuhan penjajah Anda imani. Bahkan dibalik ini semua, ya, endingnya adalah iman Anda berdiri di situ untuk menebus dosa Anda. Kan gitu, Pak. Kalau tidak ada tentara Romawi ya bertindak keras, kejam, keji kepada Yesua Mesias, menombak jantungnya, mati di tiang salib, Anda nggak punya Tuhan, dosa Anda nggak akan lepas. Artinya apa? Ya, iman Pak Budi berdiri di atas keyunanian. Itu nggak bisa. Nah, siapa di balik toko ini semua? Ya kita bisa cek. Kita bisa cek. Yang paling dominan menulis tentang penyaliban ini adalah saudara kita Paulus. Yang paling dominan. Berbahasa Yunani. Diadopsi dari sana. Sedangkan ajaran Yesua Mesias dia waktu hidup mengajarkan tidak boleh saling membunuh. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Orang fasik sebagai tebusan bagi orang benar. Bukan orang benar yang dibunuh menebus orang fasik, kata Yesua Mesias.
Tapi apa yang terjadi? Tentara Romawi membolak-balikkan fakta ini karena ingin membawa oleh-oleh kepada daerah jajahannya untuk dibawa ke negaranya agar budaya agama mereka berkembang biak ke seluruh dunia. Dengan jalan apa? Dikonsilikan. Dijadikanlah anak Bunda Maria ini, dijadikan tumbal di tiang salib. Kemudian menebus dosa mereka, dikonsilikan sekaligus menjadi Tuhan di 325. Kira-kira gitu Pak Budi, lanjut. Kapan orang Romawi itu jadi Kristen? Saya tanya kamu lah, jawablah. Romawi bukan Kristen Pak. Gitu ya. Zaman Yesus bukan Kristen, Anda tapi juga bukan Kristen jadi Kristen itu kapan? Ya, saya jawab. Saya tanya kamu. Saya jawab. Romawi itu agamanya pagan. Iya, pagan. Pagan. Ya, banyak dewa-dewa, ya. Dewa-dewa. Kemudian jadi Kristen? Iya, makanya dengerin. Setelah pulang menjajah negaranya Yeshua Masia, ya, dibawalah nama toko ini, namanya Yeshua Masia diganti Yesus. Ya, kepada toko dewa Yesus. Kemudian supaya laku, ya. Mulai dia menjadi Kristen menurut Anda setelah dikonsilikan, mengenallah dia adanya namanya satu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Mulailah dari situ. Berdirilah pertama kali Katolik, di sanalah pertama kali disebut Kristen, bersumber dari Antiokhia pertama kali lah disebut orang Kristen. Ya. Gitu Pak. Tapi yang membawa kekristenan ke Roma itu adalah Paulus. Betul, Paulus Pak. Nah ya itu. Dari Antiokhia dibawa ke sana Pak. Dari Paulus yang membawa ke sana. Jadi akhirnya mereka menjadi Kristen karena penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Betul Pak. Iya. Betul Pak. Dan kalau bahasa kalau Yunani itu menjadi bahasa dari sangat banyak negara pada saat itu ya. Apalagi Franka itu namanya ya. Itu memang rencana Allah ya. Karena seandainya masing-masing negara itu waktu itu punya bahasa sendiri-sendiri, Paulus dalam memberitakan Injil setengah mati, dia pergi negara A harus belajar bahasanya negara A dulu baru bisa nginjil, pindah negara B harus belajar bahasanya negara B baru bisa nginjil. Tapi karena semua dijajah oleh Romawi sehingga semua bisa bahasa Yunani, maka dia enak saja Injil pakai bahasa Yunani, di mana-mana dia Injil pakai bahasa Yunani, kecuali Injil kepada orang Yahudi baru dia Injil pakai bahasa Aram. Ya Aram. Oke Pak Budi. Jadi Pak Budi sudah mengakui Paulus lah yang mendirikan Kristen dari kisah KPR. Sebelum Paulus lah rasul-rasul yang lain kan sudah Kristen. Belum Pak. Belum ada Kristen sebelum dengerin Pak Budi, sebelum kisah para rasul 1126 nongol. Iya, Kristen. Belum ada Kristen. Itu pertama kali disebut Kristen. Iya. Tapi orang Kristennya sudah ada, cuma belum disebut orang Kristen itu artinya apa? Kan pengikut Kristus lah, Matius, Yohanes dan sebagainya itu kan ada sebelum Paulus. Mereka sudah jadi pengikut Kristus, mereka sudah Kristen, cuma belum disebut Kristen. Murid-murid Yeshua Amasya itu bukan disebut Kristen, lalu tapi disebut kaum Hawariun, Pak. Lalu disebut apa? Jangan diyunanikan murid Yesus, Pak. Disebut apa jadinya? Murid Yesus itu bukan Yunani, Bapak. Jangan diyunanikan murid orang. Kok murid Yesus? Yang menyunanikan itu adalah yang bilang Yunani siapa sih? Nah, murid Yesus itu Yahudi. Kristen itu yang bahasa Yahudi. Kristen itu bahasa apa, Pak? Apa? Kristen itu bahasa apa? Loh, kalau Kristen ya bahasa Indonesia. Lah enggak lah, Pak. Kristen itu bukan bahasa Indonesia. Dari asal kata Christ, lalu iya, dari barat, di dalam bahasa Inggris. Dalam apa? Dari barat itu. Bukan bahasa Indonesia. Saya tidak peduli bahasa apa ya, dari mana asalnya. Tapi mereka pengikut Kristus itu yang disebut Kristen. Baik Pak. Penyebutan pertama memang Kisah Rasul 11 ayat 26 itu di Antiokhia. Tapi sebelum itu ya mereka sudah mengikut Yesus. Jadi menurut Anda mereka daripada Paulus. Menurut Anda Bunda Maria juga Kristen gitu? Iya. Buset dah, Bunda Maria Kristen. Kalau dia anak Kristen dia masuk neraka.
Nabi. Jadi saudara-saudaranya Yesus juga Kristen. Iya, mula-mula tidak, tapi setelah Yesus bangkit mereka Kristen itu sendiri apa gitu saja. Definisi Kristen itu saja apa gitu loh. pengikut Kristus, orang yang percaya Kristus dan ikut Ya, Kristus. Ya Kristus itu apa gitu? Kristus itu ya Yesus Kristus yang artinya yang diurapi kan. Kristus dan Mesias itu sama. Cuma kalau Mesias dari Ibrani, Kristus dari Yunani. Loh Pak Budi, janganlah kita terlalu jauh melampaui akal kita, memberikan label kepada orang yang sudah nggak ada, bahwa Bunda Maria dan keluarganya Kristen. Itu nggak bijak Pak Budi. Kalau tidak percaya Kristus, dia masuk neraka. Tapi saya percaya Yesus. Bunda Maria memang percaya Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buset, nggak mungkin lah Bunda Maria menuhankan anaknya Pak. Kenapa nggak bisa? Yang Tuhan itu kan bukan anaknya. Lah, bayinya itu bukan Tuhan. Jadi kalau selain Bunda Maria, selain Yesus, Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi kalau itu anaknya, bukan manusianya. Pak Budi, jadi kalau bukan Kristen semua masuk neraka. Gimana Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud, Pak? Mereka Kristen juga. Loh, orang Yesus belum nongol. Maaf, sorry saya di jalan. Tapi untuk ini bisa baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 44. Nggak usah Pak baca Lukas Pak. Sorry. Gini. Saya sedang membantah Anda. Ntar dulu. Saya sama Pak Budi dulu. Kok ada tiba-tiba nongol sih? Kata Pak Budi, Nabi Musa itu Kristen, Nabi Adam Kristen, kok bisa ya Pak Budi? Semua orang-orang terdahulu Kristen, sedangkan Yesus belum nongol gitu. Ya. Iya, silakan Pak Budi. Benar. Kok Nabi Musa Kristen ya? Yesus belum nongol kok. Gimana ceritanya ya Nabi Musa mengikuti Yesus ya? Kamu sendiri mengatakan nabi-nabi itu Islam kan? Muslim kan? Ya jelas kami di Al-Quran semua. Tolong bacakan Pak Budi, bacakan ayatnya. Islam belum ada kok. Ini maksudnya Pak Budi. Tadi mau cari apa tadi? Tiga tadi kan hakikatnya satu kan. Tiga tadi hakikatnya kan satu. Nah, sementara di sini Yesus itu dalam bentuk manusianya kan di akhir, istilahnya belum keluar. Bagaimana orang yang terdahulu itu bisa dikatakan mengikuti Yesus? Gitu. Seharusnya Yesus itu kan artinya ketiga unsur itu harus diimani, bukan duanya saja. Ini ya. Menuju ke roh atau bacakan Ibrani pasal 11 ya. Komplit gitu loh Pak. Itu maksudnya. Saya bacakan Ibrani 11. Kamu jangan menyimpang lah. Ini saya mau jawab Andi ini dulu. Kisah Ibrani 11 ayat 24, 25, 26 ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dan sekarang ginilah, orang Kristen, orang percaya itu, kalau dalam perjanjian lama ya, Kristusnya memang Yesusnya belum lahir. Tetapi nubuat-nubuat tentang Yesus kan banyak. Simbol-simbol tentang Yesus itu banyak. Domba korban dan sebagainya. Lalu tipologi, tipe-tipe tentang Yesus itu banyak. Domba Paskah itu tipe tentang Kristus. Domba korban tipe tentang Kristus. Imam tipe tentang Kristus. Nubuat-nubuatnya sangat banyak. Nah, percaya kepada nubuat-nubuat itu, percaya kepada simbol-simbol itu, percaya kepada tipe-tipe itu, dianggap percaya kepada Kristus. Ya, gantian Pak Budi. Kan Abraham itu percaya kepada janji Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 3. Yang maka dalam Kejadian 15 ayat 6 dia dianggap dibenarkan karena iman. Pak Budi, jangan terlalu panjang, Pak. Kami udah paham Ibrani kan masing-masing kita punya, jangan dibaca lah. Ibrani 11 1 sampai 40 itu kan perikopnya saksi-saksi iman. Iya. Persaksian saya dulu Pak Budi. Siapa? Saya dulu Pak Budi. Ya beriman kepada Tuhan lah, bukan beriman kepada anak Maria, Pak. Masa saya jawab? Dalam Kristen itu enggak, dalam konteksnya perjanjian baru. Saya dulu Pak Budi.
Itu Pak tidak Budi. disebut iman kalau itu cuma percaya kepada Tuhan gitu saja. Saya dulu Pak. Harus percaya Pak kepada Budi Kristus. gantian. Pak Budi gantian, izin gitu ya. Jadi sangat berbahaya sekali statement. Ini sangat blunder sekali statement. Kalau Tuhannya para nabi sebelumnya itu adalah Yesus, dan Nabi Adam sampai Yesus, mereka semua adalah Kristen. Ini sangat berbahaya. Kristen itu tidak dikenal di kampung halamannya Yesua Mesia. Tidak dikenal oleh ajaran para nabi. Ajaran para nabi semua tauhid menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang menyembah kepada anak orang. Tidak mengenal persembahan darah manusia. Tapi mereka mengenal persembahan darah hewan. Kristen, sekali lagi saya katakan, Kristen ini agama belakangan nongol di Antioquia. Kemudian dibawa Saulus ke Yunani. Disampaikan data ini kepada Raja Herodes, kepada pemerintah penjajah, kepada penguasa, untuk dimasukkan anak Maria ini sebagai bagian dari Tuhan. Terbentuklah semacam Trinitas. Kata Paulus, ini loh Yesus Tuhan setelah dia naik ke surga, setelah dia bangkit. Kata pemerintah, mari kita konsilikan. Tapi bagaimana dengan bapaknya Yesus yang mengutus dia? Nah, mari kita buat wacana baru. Sesuai dengan kesepakatan, dengan kesimpulan iman konsili, hanya ada satu Allah Bapa, yaitu Bapa di surga. Dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kemudian ada Roh Kudus, dilengkapi Kalsedon 3:81. Jadi Kristen baru nol di situ, Pak. Disahkan di sana. Gitu loh. Jadi jangan sekali lagi Pak Budi, jangan sekali lagi Pak Budi mengkristenkan para nabi. Ini sangat durhaka jadinya Pak Budi. Kamu sendiri mengislamkan para nabi kok nggak apa-apa? Ya kami di Al-Quran ada Pak. Kami di Alkitab juga ada. Di Alkitab Anda nggak ada. Yang tadi saya bacakan dia mana menderitakan ada Kristen di situ? Mana ada Pak? Menderitakan anak Kristus berarti dia pengikut mana Kristus. Ada. Kalau pengikut Kristus dia Kristen. Ya kalau jelas kami di Al-Quran ada 25 Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Handi, Anda jangan kepanasan dulu, saya sama Pak Budi. Ya, di dalam Al-Quran kami jelas Pak. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semua muslim percaya Al-Quranmu. Berserah iya makanya gitu loh. Jadi sekarang aku enggak percaya Al-Quranmu, kamu enggak percaya Alkitabku. Ya, sekarang gini aja kalau begitu Pak. Tuhannya Nabi Musa namanya siapa Pak Budi? Yahweh. Bukan Yesus. Bukan. Ya berarti bukan Kristen dia. Yesus itu nama manusianya. Jadi bukan Kristen. Kristen itu yang menuhankan Yesus. Sederhana kok. Oke? Kena kan? Itu kan omongannya kamu, Kristen menuhankan Yesus. Yesus sebagai manusia itu tidak pernah kami tuhankan. Yang kami tuhankan itu Allah Anak. Tuhannya Kristen namanya siapa Pak Budi? Yahweh, YHWH. Oke. Bukan Yesus ya? Yesus sebagai manusia bukan. Oke. Baik. Jadi Tuhannya Kristen bukan Yesus. Jangan diturunin lagi bukan. Ya, oke bukan. Satu sebagai manusia ya. Diam Pak Budi. Kalau Yesus ya udah Pak Budi diam dulu. Sebagai manusia. Pak Budi diam dulu. Handi. Yang baru Anda naik. Anda mau diskusi nggak sih? Lalu langsung ngomong loh. Ini Charlie Lee. Langsung ngomong. Nah, ini Charlie Lee ya. Bodoh amat. Orang lagi ngomong, lu ngomong melulu. Charlie Lee kek, mau doa apa kek, presiden kek. Emang gue takut. Yang penting kondusif dong. Langsung naik. Gitu loh. Saya nggak takut sama siapapun. Mau Charlie Lee kek, siapa kek. Charlie Panghoten kek, siapa kek. Charlie 12 kek. Gue gamparin. Saya satu kali lagi timnya satu orang ya. Iya Pak. Jadi gitu ya Pak Budi ya. Saya ngobrol sama Pak Budi asik-asik. Lu motong-motong. Gitu loh. Ya itu aja Pak Budi. Yang jelas tidak ada data Pak Budi. Tidak apa-apa Quincy, jangan khawatir. Tidak ada data kalau semua para nabi itu Kristen. Nggak ada para nabi menuhankan Yesus. Itu intinya Pak Budi. Ya terserah mau setuju ya? Gitu ya terserah. Saya tidak setuju. Loh. Jadi Tuhannya Nabi Musa siapa Pak Budi? Tuhannya Nabi Musa Yahweh. Bukan Yesus toh?
Yesus sebagai Allah, iya. Lah gimana ada Yesus sebagai Allah? Nggak ada urusan. Kan kami percaya Tritunggal. Yesus itu manusia, Pak. Yesus itu Allah dan manusia. Di zaman Nabi Musa sudah ada Yesus, Pak. Di zaman Nabi Musa? Iya. Sebelum Abraham, Yesus sudah ada kok. Berbentuk apa dia, Pak? Berbentuk roh. Di mana posisi? Belum jadi manusia. Di mana Yohanes dia? 8 ayat 58 coba Ya, di dibaca. mana dia berada, Pak? Yohanes 8:58 kamu baca Di mana dulu. dia berada? Yesus kok berbentuk roh sebelum dilahirkan? Gimana, Pak? Di mana dia berada? Saya tanya balik, di mana dia tidak ada? Ah? Saya tanya balik, di mana dia tidak Manusia mengenal Yesua Amasya itu setelah Bunda Maria hamil. Baru tersebar kabar, oh ada Yesus nih. Itu, ada? Pak. Itu manusia Yesus. Ya memang itu yang saya tanyain, Pak. Emang Yesus ada Dia bukan dia Allah manusia, dan manusia. Allah sungguh-sungguh, manusia sungguh-sungguh. Dari mana Keilahiannya sungguh-sungguh, itu Pak sudah Budi? ada. Sejak minus tak terhingga sudah ada keilahiannya. Tidak ada saat Di keilahian. mana ada kelahian, Pak? Jangan lagi mengatakan kayak semalam. Aduh, Ya. kamu itu. Yohanes 8 ayat 58 kamu bisa baca apa enggak? Coba baca deh, apa maksudnya? Gue demen kalau pakai data Saya nih. bacakan bahasa Inggrisnya ya, karena itu tense-nya perlu sekali. Before Abraham was, I am. Lah Abraham was itu sudah bentuk past tense. Before-nya itu mestinya past perfect kan kalau bahasa Inggris. Kenapa dia berkatakan I am? Berarti dia itu ada di atas waktu. Waktu lampau pun dia menggunakan present tense untuk dia sendiri. I am. Dia bukan berkata I had been, dia bukan Ini berkata I waktunya was, tinggal. tapi I am. Dan itu hanya Allah yang bisa seperti itu. Oke, baik. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya, menurut Pak Budi, lebih tua mana Yesus daripada Abraham, Pak? Kalau Yesus sebagai Allah, ya tua Yesus tak jauh-jauhnya. Lebih tua dari Adam Enggak, dia. ya. Saya nanya yang pasti, Pak, jangan banyak kata. Yang mana lebih tua, Abraham atau Yesus? Ini bukan pengadilan ya. Saya nggak bisa jawab cuma iya atau tidak. Jadi Nah ini kan kalau ini Yesus, kan data Pak makanya Budi. Yesus ditinjau sebagai Allah atau sebagai manusia. Kalau sebagai manusia ya terserah Pak Budi aja. orang tua Abraham. Jawab bebas, Kalau Pak. sebagai Allah dia yang menciptakan Abraham. Bebas Pak. Lebih tua mana Yesus daripada Abraham? Di data ini, Sebagai di data ini. Allah dia yang menciptakan Abraham. Dia tuh kekal. Abraham tidak. Pak Buas, bacakan Di data Yohanes ini 17 ayat lebih 5, tua Pak Buas. mana? Yohanes Yohanes 17 ayat 5, Pak Buas. 8:58 lebih Yohanes tua 17 ayat 5, mana? Pak Buas. Iya, ini kan nggak sopan kan, ini orang naik. Pak Budi dengerin dulu kalau mau diskusi. Ya. Gitu loh. Yang sopan dong, langsung main ngerocos gitu loh. Kamu punya adab gak sih? Ini orang tua lagi ngomong. Tiba-tiba kamu masuk brutal gitu. Ajaran Kristen gak kayak gitu, coy. Ajaran Kristen itu ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Hormati orang yang berbicara dulu. Apa? Ini saya sama Pak Budi. Kenapa Anda yang kepanasan ngerocos? Mana adab Kristenmu? Mana adab Kristenmu? Nggak beradab kan kamu? Yang kan enak kan kalau ditampol kayak gitu. Kristen itu ajaran kasih, datang baik-baik, izin. Pak Andi, Pak Budi, boleh nggak saya menanggapi dikit? Ya boleh gitu loh. Langsung main ngerocos saja. Nggak beradab. Kita teruskan aja. Ya. Terakhir Pak Budi, ini mau buka puasa saya. Ya. Silakan diartikan. Nanti malam kita lanjut lagi. Puasanya. Ini jam berapa nih? Bentar, 5 menit lagi, Pak. Ini 6:30 loh. Belum, di sini jam 6:10. Lo kamu tinggal di mana? Jakarta, Pak. Ya, Jakarta sampai Surabaya kan sama waktunya. Enggak, Surabaya lebih cepat dikit. Oh, benar, Pak. Surabaya lebih cepat dikit. Tapi kan ini jam 6 lebih semalam. Oh, jam 6 lebih. Masa nggak lihat jam, Jam 6 Pak? lebih 7 menit. Tandanya tanda alam, bukan tanda Terus itu. kalau Oke, di oke. paling terakhir tuh Aceh, paling terakhir Aceh, Pak Budi. Oh, gitu dah. Ya, Saya kan, ngerti gitu-gitu. kan Surabaya itu setengahnya hampir ke waktu Indonesia tengah. Iya, iya. Gitu ya, Pak. Geser ke timur. Oh. Terakhir Pak Budi silakan. Yohanes 8:58 lebih tua mana Yesus atau Abraham? Terserah mau lewat mana menjelaskannya. Silakan. Ini udah Sebagai aja di sini. Allah, Yesus itu kekal, jelas Yesus lebih dulu ada dari Abraham. Tapi sebagai manusia, Yesus keturunan Abraham, ya tentu saja Abrahamnya lebih tua.
Kalian tidak pernah bisa ngerti Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia itu yang kalian tidak bisa pernah ngerti. Jadi itu malah selalu buat kalian jadi bingung tentang Yesus itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Bang Andi buka kayak buka puasa dia. Silakan Bang. Ya udah itu aja sih. Terima kasih buat semuanya. Pak Budi maaf ya. Ya sama-sama. Saya tutup maaf kalau ada kata hilap dari saya. Pak Budi dengan saya udah chemistry kok. Iya kita Gitu udah kenal. Kalau lain kali mau tanya boleh, tidak masalah. Iya. Ya. Yang belum Jam 8 nanti Pak Budi kita mulai sini ya. Saya boleh Jam bertanya. 8, Ya silakan. Terima kasih. Tidak berani janji kalau bisa saya usahakan ya, tapi tidak berani janji saya. Ya. Terima kasih buat semuanya. Maaf ya semuanya nih. Selamat buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.